Halo, selamat pagi kepada tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Mayang Beli Asmara, mahasiswa program studi PGSD dengan NIM 860609198. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis mendalam mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Dua ranah ini tidak dapat dipisahkan, melainkan saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk peradaban manusia. Pertama, mari kita bedah bagaimana filsafat ilmu berperan sebagai pengawas sekaligus penguat eksistensi keilmiahan dan ilmu-ilmu dalam ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sebuah aktivitas praktis, melainkan disiplin ilmu akademik. Disinilah filsafat ilmu pendidikan yang kita gunakan memiliki landasan berpikir yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu menguji metode penelitian pendidikan agar tetap murni, sekaligus menjaga agar nilai-nilai moral, etika, dan humanisme tetap menjadi ruh utama dalam proses mentransfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui proses pendidikan yang kritis, lahir pemikiran-pemikiran baru, ilmuwan, dan akademis yang terus mempertanyakan realitas serta memperbarui teori-teori lama. Pendidikan menjadi laboratorium hidup tempat prinsip-prinsip filsafat ilmu diuji, diterapkan, dan dikembangkan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya ada tiga. Ada tiga pilar utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi, membedah apa sebenarnya hakikat pendidikan dan manusia yang akan kita bentuk. Kedua, epistemologi, membedah bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Berbicara tentang metodologi, kurikulum, pembelajaran, dan validasi ilmu. Aksiologi membedah untuk apa ilmu itu digunakan, menyoroti nilai, etika, dampak moral dari proses pendidikan bagi individu masyarakat. Dengan tiga pilar utama ini, kita bisa mendiagnosis masalah pendidikan secara mendasar, bukan hanya melihat gejalanya di permukaan saja. Keempat, contoh konkret penerapan ini dapat kita lihat secara nyata dari kurikulum kemerdekaan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Pertama, secara ontologis. Kurikulum ini memandang siswa sebagai individu unik yang memiliki potensi yang berbeda. Secara epistemologis, pendekatan ini berbasis project dan based learning untuk membangun nalar kritis. Secara aksiologi, tujuan melandas pada profil pelajar Pancasila yang syarat akan nilai moral dan karakter. Ini adalah bukti nyata bagaimana filsafat ilmu mendasari sebuah kebijakan dan proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan dan refleksi, filsafat ilmu memberikan arah dan dasar yang kokoh agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah kompasnya. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana nyata untuk membumikan eksistensi filsafat ilmu tersebut. Demikian presentasi dari saya, semoga draft pemikiran ini bisa memberikan sudut pandang yang reflektif dan kontekstual. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa!